أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخاتم النبيين والمبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل على حبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله. Bapak Ibu yang sama dirahmati Allah SWT dimanapun berada, pertama-tama mari kita memperbarui puji dan syukur kita kepada Allah SWT, karena atas perkenannya lah sehingga kita semuanya bisa bersua dalam keadaan sehat walafiat pada malam hari ini. Teman sekalian, pembahasan kita hari ini adalah pembahasan terakhir dari surat Al-Hasyr, surat ke-59. Kita malam ini akan baca surat Al-Hasyr, surat yang ke-59, ayat 19 sampai ayat 24. 19 sampai 24. Teman sekalian, sepertinya Ustadz kita, Ustazana Ustaz Safi Saleh masih di jalan. Sementara Ustadz Wahidun Wahid belum kelihatan, jadi Bapak sekalian. Afwan Ustaz, afwan. Iya, maaf ya. Silakan. Hati-hati di jalan, Ustaz. Insyaallah, syukran. Jadi kita pada kesempatan kali ini akan membaca surat Al-Hasyr ayatnya 19 sampai 24. 19 sampai 24. Mari kita masuk ke screen. Jadi ayat 19 sampai 24. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala takunu الذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم ولا تكونوا كالذين نسوا فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون أصحاب الجنة لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا لو أنزلنا هذا القرآن على جبل رأيته خاشعا لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون والله الذي لا إله إلا هو والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب
الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الملك القدوس السلام المهيمن العزيز المتكبر سبحان الله عما يشركون سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى والله البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العلي العظيم صدق الله العلي العظيم اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله على رسول الله وآله اللهم صل وآل محمد اللهم صل على محمد اللهم صل وعلى alihi wa sahbihi al-mayamin al-muntajibin. Bapak Ibu yang saya berbahagia, terima kasih banyak telah ikut membaca ayat-ayat suci Al-Quran dengan harapan dan dengan doa semoga Allah SWT senantiasa menyertai kita dalam kebaikan, selalu memberikan kepada kehidupan kita yang terindah sebagaimana Allah memiliki Asmaul Husna di dalam ayat-ayat yang kita baca tadi. Nah, sekalian kita teruskan surat yang 59, yang ke-59 per pembahasan terakhir. Surat Al-Hasyr, surat 59, artinya pengusiran, turun di Madinah, makanya disebut dengan Madaniyah, 24 ayat, dan tadi kita sudah membaca sampai ayat yang ke-24, berarti insya Allah lusa hari Jumat kita akan membaca surat baru, yaitu surat yang ke-60. Terakhir kemarin hari Senin kita sampai di ayat 18, yang Allah SWT meminta kita untuk bertakwa sampai muncul 2 kali kata bertakwa, dan yang ada di dalamnya adalah pentingnya mempersiapkan hari esok kita, karena kita semuanya pasti akan ke sana. Allah SWT berfirman di ayat 18, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullah. Wahai orang-orang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, wal tanzur nafsun, dan hendaklah setiap diri memperhatikan ma qaddamat lighad, apa yang akan dibawa untuk hari esok. Semua yang kita kumpulkan di dunia akan kita tinggalkan.
Semua yang bersifat fisik dan materi akan binasa. Maka yang kita bawa untuk hari esok, hari ketika tidak ada lagi batas-batas, tidak ada ending, tidak ada limit, yang disebut dengan kekal akan terjadi. Oleh sebab itulah wattaqullah, bertakwalah, karena hari itu adalah hari kehidupan kita sesungguhnya. Kita sekarang di dunia ini belum kehidupan yang sesungguhnya. Seperti mana dalam rahim terbatas cuma 9 bulan, kurang lebih. Maka di alam dunia ini kurang lebih 90 tahun. Maka pada alam berikutnya disebut dengan ligatin di sini adalah untuk selama-lamanya, abadi. Oleh sebab itulah wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Karena Allah mencatat semua yang kita kerjakan. Sekarang kita masuk pada surat baru. Karena tadi ada perintah untuk bertakwa kepada Allah dan mempersiapkan hari esok kita. Jangan sampai justru kita lupa. Pertama, lupa kepada Allah. Karena kalau kita lupa kepada Allah berarti lupa pada diri kita sendiri. Karena siapa yang mengenal dirinya, mengenal Tuhannya. Yang kedua, melupakan tadi legat hari esok. Dan Bapak Ibu sekalian, tahukah kita apa yang membuat orang lupa kepada Tuhannya dan hari esok? Yaitu mabuk dunia. Maka semua yang memabukkan itu kita dilarang. Yang paling sederhana contohnya adalah minuman-minuman keras. Karena minuman keras ini memabukkan, merusak pikiran kita. Memang kelihatannya enak, tetapi rasa enaknya itu sesaat saja, menyenangkan sesaat. Setelah itu kemudian kita lupa dan lupa, akhirnya kemudian kita tanpa terasa usia bertambah, tubuh kita semakin lemah, dan pada akhirnya dipanggil kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengatakan di ayat 19, wala takunu kalladzina nasullaha. Jadi ini adalah larangan. Tadi di atas ayat 18, yaitu ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadi wattaqullah. Supaya itu terjadi adalah jangan lupakan Allah, karena menunjukkan bahwa lupa Allah adalah lawan daripada orang bertakwa. Jadi orang bertakwa itu adalah orang yang hatinya terikat kepada Tuhannya, terikat kepada Allah. Lawannya adalah nasullaha, lupa, lalai. Maka di sini ada kata wala takunu kalladzina nasullaha. Janganlah kalian menjadi seperti. Jadi jangan menjadi seperti. La takunu kalladzina, janganlah kau seperti. Siapa? Nasullaha, orang yang lupa kepada Allah. Fa'ansahum anfusahum. Karena kalau orang itu lupa kepada Allah, maka Allah juga akan membuat orang itu lupa pada dirinya sendiri. Jadi cuma sekali lihat di sini kata-kata Allah, Rabb, di sini adalah diri kita sendiri, anfusahum. Jadi siapa yang lupa kepada Allah, lupa kepada dirinya sendiri. Jadi ini adalah nasullah, ini adalah nasu anfusahum. Jadi ansahum anfusahum. Nah dari sini kita lihat jemaah sekalian bahwa mengingat Allah sama dengan mengingat diri kita sendiri. Atau kalau dibalik, kalau mengingat diri kita, mengingat Allah. Seperti kata yang sering kita ungkapkan dalam hadis yang mengatakan man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Siapa melupakan dirinya, melupakan Tuhannya. Di sini terbalik, nasullaha fa ansahum anfusahum. Artinya bahwa setelah orang mengenal Allah, kan tadi man arafa nafsa itu permulaannya. Jadi permulaan kita mengenal Allah adalah mengenal diri kita sendiri. Dan siapa yang mengenal dirinya, hakikatnya mengenal Allah. Sehingga ketika mengenal Allah melalui dirinya, maka yang ada hanya Allah saja. Sehingga ketika kemudian lupanya adalah lupa kepada Allah, karena lupa adalah lawan daripada ingat. Ingat tadi adalah takwa. Jadi wala takunu, janganlah engkau. Jadi ini adalah larangan. Janganlah engkau seperti alladzina nasullah, seperti orang yang lupa kepada Allah, fa ansahum anfusahum. Bapak yang saya berbahagia, kalau kita lihat kalimat ini atau ayat ini, larangan lupa Allah atau jangan menjadi seperti orang lupa kepada Allah, ini kalimatnya sama dengan surat Ali Imran yang melarang kita untuk menjadi berpecah belah. Jadi artinya orang yang berpecah belah itu hakikatnya lupa Allah. Karena ini kalimatnya sama. Coba kita lihat surat Ali Imran.
Kita lihat surat Ali Imran, surat yang ketiga. Ayatnya 105. Nah, ini Bapak Ibu bisa perhatikan ini. Wala takunu kalladina. Wala takunu kalladina tafarraqu. Janganlah kalian seperti orang yang tafarraqu. Kalau di sini sama larangannya. Wala takunu kalladina, sama persis. Jadi di sini sama dengan yang di sana tadi. Wala takunu kalladina. Kalau di sini nasullah, lupa kepada Allah. Kalau di sini wala takunu kalladina tafarraqu. Janganlah engkau menjadi orang seperti orang yang bercerai-berai, berpecah. Berarti orang yang berpecah hakikatnya adalah orang yang lupa kepada Allah. Karena siapa yang ingat kepada Allah akan mengingat kepada dirinya, dan dirinya sama dengan yang lain. Karena hakikatnya semua diri-diri manusia hakikatnya adalah tajalli, manifestasi daripada Allah. Jadi kalau kita menyakiti hati orang lain, hakikatnya menyakiti Allah. Karena siapa yang mengenal dirinya, mengenal Allah. Jadi siapa yang menyakiti hati orang lain, hakikatnya menyakiti Allah Subhanahu wa taala. Maka ayatnya wala takunu kalladina tafarraqu, jangan berpecah belah. Jadi kalau kita gabungkan tadi antara surat Al-Imran 105 dengan surat Al-Hasyr tadi ayat 20, maka bisa dikatakan bahwa penyebab orang tafarraqu, berpecah, itu adalah pasti karena lupa kepada Allah. Walaupun orang itu menggunakan simbol-simbol agama, walaupun orang itu menggunakan baju agama, jubah agama, tetapi apabila sudah memantik, men-trigger, memancing, mendorong, memprovokasi terjadinya perpecahan, berarti yang bersangkutan lagi apa? Nasullah, pasti lupa kepada Allah. Karena lupa kepada Allah, lupa dirinya sendiri. Lupa bahwa orang lain adalah dirinya juga. Dirinya adalah orang lain juga. Karena hakikat diri kita cuma satu. Allah mengatakan dalam surat An-Nisa, ini surat An-Nisa, kita sudah lihat kemarin. Ya ayyuhan nasu, ini kita bahas waktu bicara tentang takwa juga. Ya ayyuhan nasu, ini kemarin kita sampaikan bahwa ayat yang dalam satu ayat muncul dua kali kata kerja perintah bertakwa hanya ada dua, yaitu surat Al-Hasyr ayat 18 dan surat An-Nisa ayat 1. Tetapi isinya di sini adalah penciptaan kita dari satu. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidatin. Jadi penekanannya di sini apa? Min nafsin wahidatin. Dan itu kalau kita lihat warna ayatnya sama tadi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun wa la takunu kalladzina nasullah fansahum anfusahum. Ya. Jadi artinya apa? Karena kita adalah satu, min nafsi wahidatin, tubuh kita saja yang berbeda. Tubuh kita berbeda dengan orang lain. Bahkan tubuh kita laki perempuan yang berbeda secara biologis, tapi isinya sama. Jiwanya sama, apapun warna kulitnya, di negara manapun tinggalnya, jiwanya min nafsi wahidatin, sehingga kalau kita lupa Allah, lupa diri kita, maksudnya lupa di orang lain. Sehingga dengan gampang kita akan bahkan menumpahkan darah orang lain. Jadi orang yang dengan gampang menumpahkan darah orang lain pasti lupa dirinya sendiri. Lupa apa? Karena menumpahkan darah orang lain, hakikatnya menumpahkan darah dirinya sendiri. Itulah sebabnya Allah di dalam surat Al-Maidah mengatakan begini. Mari kita lihat di surat Al-Maidah. Akhirnya Allah mengatakan dalam surat Al-Maidah kata-kata seperti ini. Ya. Ayatnya 30. Ya. Aneh nih. Ya, ini ayat 32, surat Al-Maidah 32. Ya, ini kita lihat di sini. Man qatala, jadi kita potong di sini. Man qatala nafsan, man siapa? Qatala membunuh nafsan, satu nafs, ini tulisannya Pak sekalian nafs. Ya. Ingat tadi surat An-Nisa, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsi wahidatin. Ingat tadi surat Al-Hasyr, wala takunu kalladzina nasullah fa ansahum anfus bentuknya dari nafs. Jadi Allah mengatakan man qatala nafsan bighairi nafsin, siapa yang membunuh satu jiwa
tanpa alasan hukum yang dibenarkan oleh syariat, maksudnya secara melalui proses peradilan, au fasadin atau bikin kerusakan fil ardi, faka'annama qatalan nasa jami'a. Faka'annama qatalan nasa jami'a. Maka dia sama dengan atau seakan-akan membunuh manusia seluruhnya. Ingat, faka'annama qatalan nasa an-nasa jami'a. Kenapa kita berikan penekanan pada kata an-nasa? Karena tadi surat An-Nisa, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min, maaf ya ayyuhan nasu taqur rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidatin. Ini kata ya ayyuhan nasu taqur rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidatin. An-nas min nafsi wahidatin. Jadi ya ayyuhan nas, wahai manusia. Jadi manusia dari mana? Min nafsi wahidatin. Karena manusia dari jiwa yang satu, maka siapa yang membunuh satu jiwa, satu nafs, man qatala nafs, maka faka'anna maqatalan nasa jami'a, maka dia sama dengan membunuh manusia seluruhnya. Nah, jadi Bapak Ibu yang sangat berbahagia, ini kelihatan Al-Quran itu tingkat humanismenya. Bapak Ibu sekalian, tidak ada undang-undang duniawi, tidak ada di dalam Deklarasi Universal PBB yang menjelaskan bahwa membunuh satu orang sama membunuh seluruh manusia. Jadi artinya bahwa Al-Quran itulah yang merupakan asas humanisme yang sungguhnya. Jadi humanisme atau humanisme yang sungguhnya adalah Al-Quran. Bayangkan, membunuh satu orang sama dengan membunuh seluruh manusia. Jadi kalau ada umat Islam yang memprovokasi orang lain sehingga kemudian terjadi pertumpahan darah, berarti dia keluar dari ajaran Islam yang paling penting. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa la takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum. Kemudian man qatala nafsan bighairi nafsin, kita loncat, faka'annama qatalan nasa jami'a, maka sama dengan membunuh seluruh manusia. Coba. Apa ada ajaran yang lebih humanistik daripada ini, Bapak Ibu yang sangat berbahagia? Nah, jadi kita teruskan lagi tadi. Jadi wala takunu kalladzina nasullaha. Janganlah kalian menjadi seperti orang yang lupa kepada Allah. Nasullaha, lupa kepada Allah. Apa sebabnya? Fa'ansahum, Allah akan membuat yang bersangkutan lupa pada diri sendiri. Ini kata-kata ansa ini artinya pelakunya di luar. Ya, kalau di sini kan nasu lupa. Jadi lupa dan membuat lupa itu berbeda. Apa namanya, duduk dan membuat duduk itu berbeda. Keluar dan mengeluarkan itu berbeda. Ya, dalam bahasa Arab itu kalau keluar kharaja, kalau mengeluarkan akhraja. Jadi kalau keluar sendiri, kita keluar sendiri namanya kharaja. Dia keluar, kharajal mudarris minal fasli, guru itu keluar dari kelas. Atau kharajal imamu minal masjidi, imam itu keluar dari masjid, itu kharaja. Tapi kalau mengeluarkan itu akhraja, tambah alif di depannya, akhraja. Dokhala, masuk, memasukkan, adokhala. Ya. Nah begitu juga nasia dari kata nasia ini. Nasia itu lupa, atau nasu ya, lupa, baru kemudian menjadi ansa. Ini ansa. Jadi ini paknya tambahan. Ansa membuat lupa atau membuat yang bersangkutan lupa pada dirinya sendiri. Ansa membuat mereka anfusahum, lupa dirinya sendiri. Nah, jadi artinya apa? Allah, siapa kalau kita lupa Allah, Allah membuat kita lupa pada diri sendiri. Artinya apa? Berarti hakikatnya Allah adalah diri kita sendiri. Karena kalau kita lupa kepada Allah, ya Allah membuat lupa pada diri kita sendiri. Kenapa? Ya kita lupa kepada Allah, sementara diri kita adalah Allah, maka Allah membuat diri kita lupa pada diri kita sendiri. Allah mengatakan siapa yang lupa kepada Allah dan karenanya lupa kepada dirinya sendiri, maka apa kata Allah? Ulaika humul fasiqun. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Jadi ulaika humul fasiqun. Mereka itulah orang-orang fasik. Jadi wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Ini menggunakan kata-kata tunjuk, mereka itulah orang-orang yang fasik. Ya. Apa itu fasik, Bapak Ibu sekalian berbahagia? Fasik itu adalah menolak kenabian walaupun menjadi pengikut Nabi. Menolak kenabian, menolak pengganti kenabian. Ketika orang-orang menolak Harun sebagai pengganti Nabi Musa, maka disebut menyakiti hati Nabi Musa. Di dalam surat As-Saff, nanti kita jumpa di dalam surat As-Saff ya.
Surat yang ke-61. As-Saff. Ini ayatnya 5. Wa idh qala Musa. Dan ingatlah tatkala Musa qala berkata li qaumi kepada kaumnya, itu Bani Israel. Ya qaumi, wahai kaumku, lima tu'zunani, kenapa kalian menyakiti hatiku? Ya qaumi lima tu'zunani, kenapa kalian menyakiti hatiku? Wa qad ta'lamuna, sementara kalian mengetahui anni, bahwa aku ini adalah Rasulullah ilaikum, Rasulullah kepada kalian. Kapankah Nabi Musa teramat sakit sampai mencampakkan kitab suci? Yaitu pada saat Nabi Musa pergi ke Gunung Turzina 40 malam, dan seperginya menunjuk pengganti yaitu Harun. Karena tidak boleh terjadi kekosongan kepemimpinan. Jadi cerita Nabi Musa menunjukkan tidak boleh terjadi kekosongan kepemimpinan. Bapak sekalian, tanyalah sebagian besar umat Islam sekarang siapa pemimpinnya? Tidak ada. Sudah ratusan tahun kita tidak punya pemimpin di atas. Jadi disebut pemimpin sekarang kita adalah imam di masjid masing-masing. Padahal yang dimaksud itu adalah imam yang sifat tunggal. Karena agama ini satu. Karena agama hakikatnya satu, ya maka pemimpinnya satu. Kalau masjid itu satu, imam di dalamnya cuma satu. Yang disebut berjamaah adalah imam satu, jamaah banyak. Nah, saya jamaah, ada jamaah itu artinya majmuk. Jamaah itu artinya jamak, plural. Pemimpinnya satu. Jadi salat berjamaah itu dikatakan 27 derajat, supaya kita memahami bahwa eksistensi sebuah umat, sebuah jamaah juga bisa bermakna sosial, society, adalah apabila ada imamnya, pemimpinnya. Dan ini yang ditolak pada saat Nabi Musa meninggalkan umat atau kaum dengan menunjuk Harun, tetapi mereka semuanya menolak Harun, sehingga kemudian menyakiti hati Nabi Musa. Maka berkatalah Nabi Musa kepada mereka, wahai kaumku, ya qaumi lima tu'zunani, kenapa kalian menyakiti hatiku dengan menolak Harun sebagai khalifah sepeninggalku? Wa qad ta'lamuna anni Rasulullah ilaikum, padahal kalian tahu bahwa sungguhnya aku ini adalah Rasul Allah kepada kalian. Artinya bahwa pilihanku adalah pilihan Allah. Ulangi lagi, qad ta'lamuna, kalian tahu bahwa saya adalah Rasul Allah kepada kalian. Karena saya Rasul Allah kepada kalian, maka pilihan saya adalah pilihan Allah. Saya tunjuk Musa, Harun hakikatnya menunjuk adalah Allah. Karena saya tidak ada, yang ada hanya Allah. Dalam Al-Quran katakan, ma ramaita iz ramaita walakin Allah ramah. Jangankan menunjuk pengganti, bahkan melemparkan panah saja, hakikatnya bukan Nabi yang melemparkan panah, tetapi Allah. Ma ramaita iz ramaita. Maka ketika Allah memerintah, ketika Nabi Musa memilih Harun, hakikatnya Allah yang memilih Harun melalui Nabi Musa, dan menunjukkan bahwa Nabi tidak mungkin meninggalkan kaum tanpa pelaksana kepemimpinan. Maka ketika mereka menolak Harun, Nabi Musa berkata, lima tu'zunani faqad ta'lamuna anni Rasulullah ilaikum falamma zagu azagallahu qulubahum. Maka kemudian tatkala hati mereka berpaling daripada Nabi Musa, yaitu dari Allah, azagallahu, Allah pun membuat lupa. Allah pun membuat memalingkan hati mereka. Jadi lagi-lagi hati kita adalah Allah di sana nih. Sama tadi. Jangan lupa kepada Allah. La takunu kalladzina nasullah fa ansahum anfusahum, sama. Azagallahu qulubahum. Jadi kata-kata azagallahu qulubahum itu mirip dengan ansahum anfusahum. Wallahu, dan Allah la yahdi, tidak akan menggait, membimbing kaum, komunitas, masyarakat, komunitas atau apa itu society al-fasiqin, yaitu yang fasik. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Allah tidak memberikan hidayah, petunjuk kepada kaum yang fasik. Sama. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Ini kata-kata fasikin sama di sini tadi. Ya. Al-fasiqun. Fasikun, fasikin sama saja. Itu hanya kedudukannya saja menyebabkan dia kedudukannya dalam kalimat, sehingga menyebabkan ada yang fasikun dan ada yang fasikin. Jadi wala takunu kalladzina nasullah fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Jadi siapa yang lupa kepada Allah, Allah akan membuat orang itu lupa pada dirinya sendiri, sehingga orang itu berhak mendapatkan stempel
mendapatkan sematan nama, mendapatkan predikat, yaitu al-fasik, fasikun. Nah, jadi jemaah sekalian berbahagia, ini bahayanya kita lupa kepada Allah SWT. Karena begitu kita lupa kepada Allah, hakikatnya lupa pada diri kita sendiri. Siapakah diri kita? Orang Islam, bukan seluruh manusia tadi. Kan tadi kata An-Nas. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsi wahidah. Berarti itu dalam manusia. Allah yang mengatakan ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila li ta'arafu, bukan li tafarraqu tadi. Kalau tafarraqu tadi adalah dilarang. Surat Al-Imran tadi wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu. Jangan menjadi orang seperti berpecah belah. Jemaah sekalian berbahagia, apa kata Allah kalau kita lupa kepada Allah, bukan hanya di dunia tapi juga dalam jiwa kita, akhirat kita akan menderita. Karena ayatnya kok tiba-tiba berbicara surga, ahli surga dan ahli neraka. Allah mengatakan tidak sama. Jadi Bapak Ibu lihat di sini, ya ini ada apa namanya, kiri kanan ini adalah air yang mengalir, ini adalah api. Ya kita ibaratkan ini sebagai surga karena dalam Al-Qur'an sering disebut dengan taman-taman dan tajri min tahtiyal anhar. Kemudian neraka itu adalah nar, api. Nah, kita lihat saja jemaah sekalian. Bapak bisa lihat walaupun api juga secara fisik bermanfaat untuk memasak, air juga bisa berbahaya kalau dia banjir, tetapi secara psikologis kalau kita lihat memang indah kalau melihat air. Pasti Bapak sekalian lebih sejuk hatinya, lebih sejuk jiwanya apabila menyaksikan yang sebelah kanan ini. Yaitu ada taman, ada hutan, kemudian ada air yang mengalir. Airnya begitu bening, kita lihat ini bening sekali. Ya, kelihatan batu-batunya. Nah, ketika ada air mengalir seperti ini, ada taman seperti ini, itu indah sekali. Bayangkan kita adalah keindahan. Kita rasanya tertarik untuk masuk ke dalam air untuk mandi. Karena menyaksikan airnya bening, bersih dari hutan, dari gunung. Sedangkan kalau di sini pasti kita berjarak, ingin lari daripadanya. Kenapa? Karena panas. Walaupun apinya kelihatan secara gambar tidak seberapa besarnya, tapi pasti kita akan menghindar. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian berbahagia, jadi dari pandangan mata kita itu kelihatan kalau keduanya berbeda. Bisa kita mengatakan bahwa tidaklah sama antara pemandangan taman yang indah dengan airnya yang mengalir dengan api yang menyala-nyala berkobar-kobar. La yastawi, tidak sama di antara keduanya. La yastawi bainahuma, tidak sama di antara keduanya. Seperti dalam ayat ini, la yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Jadi tidak sama antara la yastawi, jadi tidak sama ya. Ini kita kasih dulu la yastawi, tidak sama. Antara apa? Antara ashabun nar dan ashabul jannah. Jadi tidak sama antara ashabun nar, ashabul jannah. Ya. Nah, jemaah sekalian berbahagia, kalau kita tarik ke atas, apa artinya jemaah sekalian? Artinya bahwa di dunia ini sudah tidak sama. Karena kalau kita nanti di akhirat, bagaimana kita bisa jawab ini? Kan kita belum lihat. Ingat, belum ada di antara kita yang pernah pergi ke neraka dan pergi ke sorga. Bagaimana kita menjawab pernyataan Tuhan, la yastawi ashabun nar ashabul jannah? Yang bisa kita tahu adalah berdasarkan gambaran-gambaran Allah yang disimpan dalam Al-Quran. Dan itu bisa kita lihat di dunia. Taman bisa kita lihat di dunia. Api tadi bisa kita lihat di dunia. Sehingga Allah mengatakan ini maksudnya di dunia. La yastawi ashabun nar ashabul jannah. Di dunia saja pun tidak sama antara penghuni neraka dan penghuni surga. Kalau kita tarik-tarik ke atas, bagaimana kalau penghuni neraka? Tadi lupa kepada Allah. Ciri-cirinya tadi. Bagaimana lagi ashabun nar? Tidak bertakwa, tidak mempersiapkan masa depannya, tidak mempersiapkan lighadinnya. Apalagi berdasarkan ayat-ayat tadi yang kita lihat, ashabun nar itu adalah menciptakan perpecahan. Karena tadi ada kata-kata wala takunu kalladzina tafarraqu. Apalagi ashabun nar adalah menumpahkan darah. Karena tadi ayat mengatakan bahwa man qatala nafsan, kita loncat, faka'an nama qatalan nasa jami'a. Siapa yang bunuh satu orang, satu jiwa, sama dengan bunuh seluruh manusia. Jadi itu adalah ashabun nar. Jadi kalau ashabun nar tidak sama dengan ashabul jannah, ya jelas
Karena pembunuh jelas tidak sama dengan orang yang soleh, orang yang baik. Ya. Orang yang kerjanya memecah belah beda dengan orang yang kerjanya mengajak kepada persatuan. Beda sekali. Jadi jemaah sekalian, semua yang disebut tadi ayat-ayat Al-Quran seperti menciptakan perpecahan, memantik perseteruan, itu adalah ashabun nar. Apalagi sampai pada tingkat membunuh ashabun nar. Apalagi yang dibunuh siapa? Yang dibunuh adalah keluarganya Nabi, cucunya Nabi, luar biasa. Yang menggantikan Nabi di tempat tidurnya pada saat akan hijrah, tiba-tiba belakang hari dibunuh dengan cara sadis oleh orang yang mengaku pengikut Nabi, hafal Al-Quran, ketika sang pengganti Nabi di tempat tidurnya itu sedang sholat di masjid, memimpin salat subuh pula di bulan Ramadan pula, malam ganjil pula, hari ganjil pula. Coba. Tapi itu terjadi setelah Nabi wafat. Nah, jemaah sekalian, Tuhan mengatakan ayat ini, la yastawi ashabun nar ashabul jannah. Jadi ketika kita melihat satu orang membunuh yang lain, ketika Sayyidina Ali bin Abi Thalib kemudian sujud di masjid, lalu kemudian Abdul Rahman Ibnu Muljam kemudian berdiri mengayunkan pedangnya menebaskan ke kepalanya Sayyidina Ali, pasti menunjukkan situ tidak sama. La yastawi ashabun nar ashabul jannah. Jadi dari situ kita tahu di mana kita berada. Kita pada ashabun nar atau ashabul jannah. Dan tidak lama setelah Sayyidina Ali dibunuh, anaknya lagi dibunuh, yaitu Sayyidina Hasan. Tidak lama setelah anak pertamanya dibunuh dengan rencana, dibunuh lagi anaknya satu, yaitu Sayyidina Husain. Jadi jemaah sekalian berbahagia, siapa yang bunuhnya? Yang mengaku Islam. Dan itu terjadi setelah Islam membesar. Sehingga terkadang kita tidak bisa bedakan mana Islam sejati dan mana Islam simbolik. Mana Islam substansial dan mana Islam superficial. Nah, Allah mengatakan, la yastawi ashabun nari ashabul jannah. Tidak sama antara penghuni neraka dan penghuni surga. Apa kata Allah? Ashabul jannah. Penghuni surga itu humul faizun, adalah orang yang beruntung. Jadi ashabul jannah, ini ashabul jannah, humul faizun. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Orang-orang yang profit, orang-orang yang dapatkan benefit dari kehidupan beragamanya di dunia. Jadi ashabul jannati humul faizun. Nah, jadi jemaah sekalian, Allah menjelaskan kata la yastawi. Dan dalam Al-Quran berkali-kali Tuhan bikin seperti ini. Tidak sama antara orang buta dan orang melihat. Tidak sama antara panas dengan adem. Itu dalam Al-Quran berkali-kali disampaikan begitu. Tidak sama antara siang dan malam. Itu kan jelas, maksudnya jelas sekali. Jadi terang benderangnya perbedaan antara ashabun nar ashabul jannah itu sedemikian luar biasa terangnya. Tetapi kalau masih ada orang yang tidak bisa membedakannya, ini sungguh terlalu. Dua saja kemungkinan, memang tidak ada keinginan untuk mempersiapkan dirinya tadi, lewat, atau yang kedua, yang bersangkutan mungkin mengalami rabun pikiran. Rabun itu tidak jelas. Karena jelas sekali sebetulnya ini, ashabun nar ashabul jannah. Yang membunuh adalah yang membunuh dalam keadaan terzalimi itu pasti adalah contoh ashabul jannah. Tapi yang membunuh dengan cara zalim pasti ashabun nar. Walaupun dia menggunakan baju agama. Jadi Al-Quran mengatakan la yastawi ashabul nari ashabul jannati humul faizun. Jadi Bapak sekalian, ini jelas sekali dari sini. Nah, sekarang kita ayat 21 tiba-tiba bicara tentang Al-Quran. Kenapa? Karena ini digambarkan dalam Al-Quran. Ya, artinya semuanya terceritakan dengan baik dalam Al-Quran. Ini Ibu sekalian, kita ada perumpamaan di ayat berikut ini bahwa seandainya Al-Quran itu dijatuhkan di atas bukit, ini kita ambil perumpamaan bukit. Ya, bukit itu kan ciptaan Allah juga. Bukit ataukah gunung itu adalah tajalliyah daripada Allah juga. Ya telah, bukit adalah bagian daripada alam semesta, ada awan berjalan di atasnya. Ketika diturunkan Al-Quran padanya, maka apa kata Allah? Seandainya Al-Quran diturunkan pada bukit, akan terjadi seperti ini. Ya. Maka bukit itu akan hancur karena takutnya kepada. Jadi Bapak bisa bayangkan urutan-urutan kita tadinya. Ya, jadi pertama tadi bukit. Kalau dijatuhkan gunung padanya, maka gunung itu akan menjadi hancur. Lihatlah ilustrasi kita. Apa maksudnya ini Bapak Ibu sekalian? Ya. Maksudnya adalah bahwa begitu powerfulnya Al-Quran. Tetapi pada saat yang sama kita saksikan sangat sedikit umat Islam yang mau bersungguh-sungguh mempelajari Al-Quran.
Kata bersungguh-sungguh di sini membaca ayatnya secara beruntun, setiap ayat dikaitkan dengan ayat-ayat yang lain, namanya tadabbur, dengan pendekatan apa? Tartibi dan maudhu'i namanya. Tertib itu berurut, maudhu'i berdasarkan tema-tema ataukah subjek-subjek yang dibahas dalam ayat itu. Nah, kalau kita membacanya dari awal sampai akhir, baru kita bisa terlihat. Kalau cuma meloncat-loncat, ya minggu ini membahas ayat sana, minggu depan, dan kemudian pembahasan Al-Qur'annya juga sangat sedikit, lebih banyak hanya berkaitan dengan opini-opini daripada penceramah. Nah, kapan kita memahami Al-Qur'an dengan baik? Sedangkan Al-Qur'an mengatakan seperti ini, jemaah sekalian. Lau anzalna, seandainya kami turunkan. Artinya seandainya, karena kata pengandaian itu artinya Al-Qur'an secara maknawi. Secara makna, isi. Lau anzalna hadzal Qur'an, seandainya kami turunkan hadzal Qur'an, Al-Qur'an ini. Jadi seandainya kami turunkan Al-Qur'an ini, lau anzalna hadzal Qur'an. Seandainya kami turunkan Al-Qur'an ini. Jadi penekanannya Pak Ustaz, tidak ada kata lain kecuali Al-Qur'an. Jadi kata-kata hadzal Qur'an di sini satu menggunakan kata tunjuk ini. Bapak sekalian, kalau menggunakan kata tunjuk itu namanya pasti ma'rifah. Salah satu tanda ma'rifah itu kalau ada kata tunjuknya. Ini kata tunjuk dekat, hadza, ini. Yang kedua, Al-Quran menggunakan kata alif lam sendiri juga adalah ma'rifah. Jadi kalau ditulis Qur'anan masih bisa mungkin kita sebut bacaan. Bacaan apa saja. Tapi kalau sudah ada alif lamnya, Al-Quran itu tidak ada makna lain. Pasti Al-Quran yang dimaksud yang kita baca ini. Yang ditadarusi orang kalau Ramadan. Yang turun kepada Nabi pertama kali adalah Iqra yang turun, kemudian terakhir Al-Yauma Akmaltu, atau ke dalam mushaf dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Nah, itu Al-Quran. Nah, ini dikatakan lau anzalna hadzal Qur'ana. Seandainya Al-Quran ini diturunkan ala jabalin, di atas gunung. Jadi seandainya Al-Quran ini diturunkan di atas gunung, la ra'aitahu khasyian. Niscaya kamu akan menyaksikan, la ra'aitahu, hu-nya kembali kepada Al-Quran ini. Ini adalah kembali ke sini. Jadi la ra'aitahu, kamu akan menyaksikan Al-Quran itu. Lau anzalna hadzal Qur'an, seandainya Al-Quran ini kami turunkan ala jabalin, ke atas gunung bukit. La ra'aitahu, kamu akan menyaksikan Quran itu. Bukit itu. Kenapa bukit itu? Khasyian mutasaddian min khasyatillah. Seperti tadi perumpamaan kita. Khasyian dalam keadaan khusyuk, takut, tunduk. Kan khusyuk, ingat kata-kata salat. Khusyuk. Ya, ingat manusia saya dikatakan illal khasyin, kecuali orang yang khusyuk. Al-Quran mengatakan qad aflahal mu'minun alladzina fi sholatihim khasyi'un. Dalam surat Al-Baqarah dikatakan wasta'inu bis sabri was shalah wa innaha lakabiratun illa lal khasyin. Itu khusyuk. Nah, di sini dikatakan bahwa seandainya Al-Quran ini diturunkan ke gunung, kamu akan menyaksikan khusyuk. Jadi artinya tanda kalau Al-Quran itu sudah ada di hati, bukan hanya sekedar hafalan, maka hatinya menjadi khusyuk, tunduk. Tunduk. Ya. Apa artinya pecah tadi gunung? Gunung itu kan keras. Maka orang yang tersimpan Quran di hatinya, kekerasan hatinya runtuh. Egonya hilang. Siapa yang baca Al-Quran tetapi hatinya masih keras, masih kasar, maka itu menunjukkan kata Nabi, Al-Quran yang dibaca tidak sampai melewati tenggorokannya. Al-Qurannya tidak melewati tenggorokannya. Al-Quran hanya sampai di tenggorokannya saja. Jadi oleh sebab itulah jemaah sekalian berbahagia tidak mungkin khusyuk. Jadi ini maknanya kalau Al-Quran itu sudah sampai di dalam jiwa kita, maka jiwa kita, ego kita, keakuan kita, narsis kita, anania kita, inia kita akan menjadi runtuh, hancur seperti mana hancurnya gunung. Karena gunung bagi kita itu adalah rata-rata terbuat dari batu. Ya, namanya gunung itu kebanyakan terbuat dari batu. Ada gunung yang tanah itu hanya terbatas, biasanya di negara-negara tropis. Kebanyakan gunung itu adalah batu. La ra'aitahu khasyian mutasaddian min khasyatillah, terbelah, pecah, hancur min khasyatillah, karena takutnya kepada Allah. Jadi min khasyatillah. Jadi tidak mungkin hati itu memerintahkan jiwanya membunuh orang seperti Abdul Rahman Ibnu Muljam membunuh Sayyidina Ali kalau Al-Quran itu merasuk ke dalam jiwanya.
Karena Al-Quran merasuk dalam jiwa akan menjadikan jiwa itu khasyian mutasaddian min khasyatillah. Nah, jemaah sekalian berbahagia. Jadi kata kuncinya adalah Al-Quran. Dan inilah selalu kita ungkapkan yang disayangkan Nabi kita. Inilah yang disayangkan Nabi kita. Di dalam mana? Di dalam surat Al-Furqan, surat 25. Ayatnya 30. Kita sering angkat ini. Surat Furqan, surat 25 ayat 30. Apa kata Allah? Wa qala Rasul, berkatalah Rasul di hadapan Allah. Ini Rasul maksudnya Nabi Muhammad kita. Berkata di hadapan Allah, qala Rasul, ya Rabbi, wahai Tuhanku, inna qaumi, sesungguhnya kaumku. Ya Rabbi, atauku inna qaumi, sesungguhnya kaumku. Ya tadi sama Nabi Musa tadi. Wa idh qala Musa li qaumihi ya qaumi lima tu'zunani. Menyakiti hatinya. Sama dengan ini. Rasul juga yang merasa sakit. Wa qala Rasul ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Wahai Tuhan ya Rabbi, inna qaumi, sungguhnya kaumku ittakhadhu, menjadikan hadzal Qur'an. Hadzal Qur'an sama tadi di sana. Ini hadzal Qur'an, ini tadi juga hadzal Qur'an. Perhatikan jemaah sekalian, hadzal Qur'an. Lau anzalna hadzal Qur'an. Jadi jemaah sekalian, yang disayangkan Nabi itu adalah karena ini. Sama tadi dengan surat Al-Hasyr ayat 21. Jadi hadzal Qur'an, ittakhadhu hadzal Qur'an. Mereka menjadikan Al-Qur'an apa? Mahjura, dijauhi. Kata dijauhi di sini bukan berarti tidak dibaca, tetapi tidak ditadaburi, tidak direnungkan secara mendalam, tidak dikupas lapis demi lapis semakin mendalam, sehingga kemudian menyeruak masuk ke dalam jiwa dan egonya jiwa, rasa keakuan jiwa, baik ego individual ataupun ego kolektif, ego kelompok, ego rasial dan sebagainya harusnya runtuh. Sayangnya kata Nabi, ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Kenapa Nabi menyesalkan seperti ini sampai melapor di hadapan Allah, ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura? Karena berdasarkan surat Az-Zukhruf, mari kita lihat surat 43 ayat 43. Jadi gampang Bapak sekalian mengingatnya, surat 43 ayat 43. Surat Az-Zukhruf 43 ayatnya 43 juga. Ini surat 43 ini. Allah berkata kepada sang Nabi, kepada Rasulullah, wahai Muhammad, fastamsik, berpegang teguhlah. Nah, Nabi sendiri suruh fastamsik. Makanya Nabi pun berpesan bahwa apabila kalian berpegang teguh, intamassak, dari kata fastamsik, intamassak bihima. Karena Nabi mengatakan, taraktu fikumus sakalain, aku meninggalkan kepada kalian dua hal yang sangat penting. Di hadis ini dikatakan taraktu fikumul amrain. Amrain itu amras sakalain, urusan yang amrain sakalain, dua urusan yang penting. Saya meninggalkan kepada kalian urusan yang penting. Ataukah hal-hal yang sangat berbobot. Nah, karena apa? Karena Nabi juga menerima perintah fastamsik. Wahai Muhammad, fastamsik, berpegang teguhlah kamu billadzi, kepada yang uhiya ilaika. Uhiya ilaika, yang diwahyukan kepadamu. Apa yang diwahyukan kepada Nabi? Cuma satu, Al-Quran. Billadzi uhiya ilaika, berpegang teguhlah kepada apa yang diwahyukan kepada kamu. Jadi fastamsik billadzi uhiya ilaika. Apa sebabnya? Karena kalau kamu tetap berpegang teguh di situ, maka selama itu pula innaka ala siratin mustaqim. Kamu akan selalu berada di atas jalan yang lurus. Jadi setiap yang namanya insan kamil, insan yang sempurna, artinya apa? Sempurna Al-Quran pada dirinya. Karena sempurna Al-Quran pada dirinya, maka sempurna juga marifatnya kepada Allah. Maka mereka itu disebut dengan surat al-mustaqim. Mereka adalah surat al-mustaqim, menuju kepada Allah. Innaka ala siratil mustaqim. Kamu Muhammad adalah berada atau berjalan surat al-mustaqim, di atas jalan yang lurus. Jadi Nabi berjalan di atas jalan lurus. Kenapa? Karena berpegang teguh kepada Al-Quran. Ini Al-Quran menyatakan jemaah sekalian serbahannya. Fastamsik billadzi uhiya ilaika, berpegang teguhlah kepada apa yang diwahyukan kepada kamu, bukan yang lain. Bukan berarti tidak boleh hadis, tapi Al-Quran paling utama disebutkan di sini. Nabi sendiri disuruh. Dan ini berkali-kali Tuhan seperti ini. Ya, coba kita lihat lagi misalnya surat Al-Ankabut. Surat 29
Ayat 45. Ini juga. Utlu, telah akal, bacakanlah. Ma'uhiya ilaika, sama tadi. Apa yang diwahyukan kepadamu, ya tuh tajam sekalian. Uhiya, billadhi uhiya ilaika. Begitu ya di sini. Ma'uhiya ilaika minal kitab. Bacakanlah kepada manusia apa yang diwahyukan kepadamu minal kitab, dari kitab suci. Wa aqimis sholata, baru kemudian kalau salat. Jadi Al-Quran dulu baru salat. Makanya kalau kita salat di dalamnya baca Quran, artinya baca Quran dulu baru salat. Ya. Urutannya agama begitu. Inna sholata, salat yang disifati dengan Al-Quran adalah tanha anil fasyai wal munkar, mencegah orang dari perbuatan keji dan munkar. Artinya apa? Jiwanya tadi khusyuk kepada Allah sehingga tidak mungkin terpikirkan untuk melakukan perbuatan keji dan munkar. Wala dzikrullahi akbar, mengingat Allah itu adalah urusan yang sangat besar. Bagaimana cara mengingat Allah paling besar? Baca Al-Quran tadi. Jadi mengingat Allah paling besar bukan baca subhanallah, alhamdulillah, akbar, tetapi membaca Al-Quran. Kenapa? Ayatnya tadi pertama. Utlu ma'uhiya ilaika. Tadi kita lihat juga di dalam surat Az-Zuhruf juga begitu. Fastamsik billadzi uhiya ilaika. Dengan demikian membaca Al-Quran itu adalah merupakan wala dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Dan Allah tahu apa yang kita kerjakan. Nah, jadi jemaah sekalian, Allah mengatakan, "Lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amsal." Tetapi Allah tadi itu perumpamaan. Artinya jangan pikir kalau Bapak Ibu bawa mushaf Al-Quran di atas gunung, gunungnya pecah. Tidak mungkin, karena itu perumpamaan. Perumpamaan artinya tidak seperti itu aslinya. Aslinya adalah bukan bukit beneran, tetapi hati kita. Al-Quran juga bukan mushafnya, tetapi makna yang terkandung di dalamnya kita resapkan ke dalam jiwa. Maka dikatakan watil kal amsal, itu hanyalah merupakan al-amsal, perumpamaan saja. Nadribuha, yang kami buat. Siapa? Linnasi, untuk seluruh manusia. Linnasi. Watil kal amsalu nadribuha linnas la'allahum yatafakkarun. Untuk apa? Supaya manusia mau berpikir. Jadi untuk memantik, men-trigger manusia untuk berpikir. Ulangi lagi, men-trigger manusia untuk berpikir, memancing, memantik, mendorong manusia untuk berpikir. Supaya ini dipikirkan baik-baik, begitu pentingnya Al-Quran. Jadi ini harus dipikirkan, tidak boleh dilewatkan begitu saja. Kalau ayat 21, kalau perumpamaan ini sendiri tidak kita pikirkan, bagaimana dengan Al-Quran itu sendiri? Perumpamaannya saja atau ayat ini saja tidak mampu kita pikirkan, bagaimana dengan Al-Quran secara keseluruhan? Al-Quran mengatakan itu hanya perumpamaan, untuk apa? Untuk difikirkan. Difikirkan artinya direnungkan secara mendalam. Jadi watil kal amsalu nadribuha linnasi la'allahum yatafakkarun. Itu adalah perumpamaan yang kami berikan kepada manusia, bukan hanya kepada orang Islam, tapi seluruh manusia, supaya mereka mengetahui bahwa Al-Quran itu sesuatu yang powerful, yang luar biasa. Kalau umat Islam kondisinya menjadi bangsa paria misalnya, dipermainkan oleh bangsa-bangsa besar dan sebagainya, maka itu adalah karena umat Islam seperti tadi surat Al-Furqan ayat 30, yaitu menjadikan Al-Quran mahjura. Ittahadu hadzal Qur'ana mahjura. Jadilah Allahum yatafakkarun. Nah, setelah itu baru masuk Al-Asmaul Husna. Jadi bisa dikatakan bahwa yang menjadi sempurna Al-Quran pada dirinya disebutlah dengan Asmaul Husna. Nabi-nabi, rasul-rasul, insan-insan kamil adalah merupakan Al-Asmaul Husna. Dan inti daripada Al-Quran, inti daripada Asmaul Husna adalah kalimat la ilaha illallah. La ilaha illallah. Dan ini yang menjadi inti daripada Asmaul Husna. Huwaladzi, dialah Allahu, dialah Allah yang. Dialah Allah yang. Huwallahu, dialah Allah, alladzi yang. La ilaha illahu. Jadi ini adalah kalimatnya di sini nih. Jadi jemaah sekalian berbahagia, dalam Al-Quran itu cuma dua biasanya la ilaha illallah, tiga la ilaha illallah. Pertama adalah la ilaha illallah, la ilaha illa ana, la ilaha illahu. Itu ada tiga dalam Al-Quran.
Pertama adalah la ilaha illallah, ini paling banyak, la ilaha illallah. Kemudian la ilaha illa ana dalam surat Thaha. Kemudian di sini dan beberapa ayat yang lain, la ilaha illa huwa. La ilaha illallah. Apa bedanya? La ilaha illallah. Kalau menggunakan kata-kata la ilaha illallah itu hanya sekedar kalimat pernyataan saja. Itu hanya berita saja, kalimat berita. Tidak ada ilah selain Allah. Jadi orang yang membaca itu belum tentu sampai ke sana. Nah, baru kemudian jemaah sekalian berbahagia, la ilaha illa huwa. Jadi kalau kita sudah coba mengenal Allah melalui diri kita, maka lahirlah kerinduan. Kerinduan itu artinya apa? Kerinduan itu adalah keinginan untuk menyatu dengan Dia. Berarti di sana masih ada dua entitas, masih ada dua unsur. Kita dan Dia. Makanya kita sebut Dia. Ya, karena kita masih berjarak. Kita baru mau menuju kepada Dia. Namanya rindu itu kan berarti berjarak. La ilaha illa huwa. Nanti yang paling tinggi apa? La ilaha illa ana. Maka la ilaha illa ana itu dikaitkan dengan Nabi Musa ketika sampai Gunung Turzina. Jadi kalau sudah la ilaha illa ana, berarti tidak ada lagi. Yang ada hanya Dia. Semua hilang. Kalau la ilaha illa huwa, itu adalah antara kita dengan Allah. Kalau la ilaha illallah, pernyataan bahwa segala sesuatunya itu adalah milik Allah. Tidak ada ilah selain daripada Allah, maka segala sesuatunya adalah namanya makhluk, miliknya. Lillahi. Maka biasa disambungkan, la ilaha illallahu wahdahu la syarikalah lahul mulku. Lahul mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, itu adalah bersifat umum. Nah, setelah kemudian sampai kepada jiwa kita, kemudian kita coba mengenal Dia, mengenal diri kita, lalu ternyata kita menyadari diri kita adalah bayangan Dia saja, kita adalah tiba-tiba lahirlah dalam diri kita kerinduan primordial, kerinduan untuk kembali kepada asal. Maka asal kita sebut dengan Dia, la ilaha illallah. Maka lahirlah yang kedua ini, la ilaha illallah. Setelah kita mendekatkan diri kepada Dia, taqarrub atau qurbatan ilallah, dan sampai di sana, maka yang ada hanya satu anak. La ilaha illa ana. Nah, itu yang dikatakan Nabi Musa ketika sampai Gunung Turzina. Artinya apa? Nabi itu artinya cerita di mana Allah mengajarkan kita menempuh jalan yang disebut dengan salik wa suluk. Yaitu apa? Perjalanan suluk, salik. Ya, perjalanan menuju kepada Allah. Yaitu Nabi Musa bergerak dari kota, dari dunia, menuju kepada Gunung Turzina, menuju kepada puncak. Gunung menunjukkan tempat yang tinggi. Kemudian di sana Tuhan kemudian memperkenalkan dirinya setelah Nabi Musa sampai di sana. Jadi setelah sampai di sana Tuhan mengatakan, wahai Musa, innani ana Allah la ilaha illa ana. Artinya apa? Musa juga harus hilang. Yang ada hanya Allah. Ketika Nabi Musa masih mengaku, memegang tongkatnya sampai Allah bertanya, wahai Musa, matil kabiyaminika, apa itu di tangan kananmu? Dan Nabi Musa mengatakan, huwa asaya, dia ada tongkatku, masih ada kunya. Nah, itu Tuhan menegurnya, tidak boleh buang itu tongkat. Nah, seperti itu. Kenapa? Karena tongkat itu tempat melekatnya akunya Nabi Musa. Sedangkan Allah sudah mengatakan, kalau sudah sampai kepada aku, saya, kata Tuhan, tidak boleh lagi ada aku yang lain. La ilaha illa ana. Satu-satunya anak adalah anakku. Semua anak yang lain harus lebur, harus fana, harus hilang ke dalam akuku. La ilaha illa ana. Innani ana Allah, la ilaha illa ana. Nah, begitulah tingkatannya jemaah sekalian. Berarti di sini adalah kita sebut dengan tingkatan kedua. Wallahul ladzi la ilaha illahu. Baru kemudian alimul ghaibi wasyahadati. Dia mengetahui yang gaib dan yang syahadah. Kata yang gaib, apa yang gaib? Ya seperti Nabi Musa, itu ada tapi gaib. Kenapa tidak terjangkau panca indera kita? Dalam pandangan Al-Quran, Nabi Isa itu masih ada, diangkat. Ya, jadi dia diangkat. Ketika mau dibunuh, diangkat. Jadi dia masih ada. Dan karena dia masih ada, ya belum mati. Karena dia belum mati, akan datang ke bumi lagi pada saatnya. Siapa lagi yang diceritakan gaib dalam Al-Quran? Nabi Khidir. Walaupun dia ada gaib, dia bisa berkomunikasi dengan Nabi Musa. Dalam surat Al-Kahfi diceritakan perjumpaan Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Nabi Musa adalah alam dunia, Nabi Khidir adalah penghuni alam gaib. Kemudian terakhir siapa lagi? Cucu Nabi yang ke-12. Kemudian juga apa? Gaib juga. Diangkat juga pada saat akan dibunuh. Dan diakui dalam Islam kita namanya Imam Mahdi Al-Muntazar.
Kenapa disebut Al-Muntazar? Karena dia ditunggu kedatangannya. Artinya ditunggu kedatangannya apa? Bukan berarti dia tidak datang, sudah datang, tapi ditunggu keluar dari kogaibannya menjadi syahadah. Allah katakan alimul ghaibi wasyahadah. Siapakah al-ghaib? Itu tadi kita lihat di atas Al-Quran. Berarti kan yang dimaksud adalah representasi Al-Quran. Representasi Al-Quran itu adalah Asmaul Husna. Karena ini bicarakan semuanya huwallahul ladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadati huwarrahmanur rahim. Jadi Asmaul Husna yang pertama adalah alimul ghaibi wasyahadah, baru Ar-Rahman Ar-Rahim. Huwarrahmanur rahim. Ar-Rahman Ar-Rahim ini masuk berdiri sendiri dalam surat Al-Fatihah. Jelas selalu juga bersama dengan kata bismillah, basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi artinya apa? Setiap kita baca bi di situ selalu bersama dengan Ar-Rahman Ar-Rahim. Artinya Ar-Rahman Ar-Rahim tidak boleh lepas dengan bi ismi, dan itu adalah al-ghaib. Jadi alimul ghaibi wasyahadati huwarrahmanur rahim. Kemudian berikutnya masih Asmaul Husna juga. Ini adalah Asmaul Husna ya. Mari kita dengarkan dulu ini Bapak sekalian. Mendengarkan lantun Asmaul Husna yang indah ini. المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدع المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. Jadi Bapak sekalian, itu tadi yang kita saksikan Asmaul Husna. Sekarang ayat berikutnya 23 juga huwallahul ladzi la ilaha illahu. Yang
Yang pertama tadi huwallahu alladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadati huwar rahmanur rahim. Sekarang huwallahu la ilaha illahu sama tadi. Jadi penekanannya juga pada huwallahu la ilaha illahu. Di sini dia menyebutnya sebagai huwa. Al-Malikul Quddus. Al-Malik dia adalah raja, penguasa. Dan dia adalah raja sesungguhnya. Raja yang di dunia itu raja-rajaan. Kenapa? Karena kalau dia raja tentu tidak mati, tapi mati juga. Raja di dunia tambah lama tambah tua, tambah lama tambah tersepuh, tambah lama tambah lemah, pada akhirnya juga akan mati. Nah, karena dia mati bukan raja sesungguhnya. Kalau raja sesungguhnya selama-lamanya berkuasa. Jadi raja dari segala raja, the king of king adalah Allah Subhanahu wa taala. Ialah raja yang tidak terkena kata mati, tidak terkena kata lemah, tidak terkena kata sepuh, tidak terkena kata lahir, tidak terkena kata dirawat dan sebagainya. Dia adalah raja yang sesungguhnya karena dia ada sebelum semuanya diadakan olehnya. Dia akan tetap ada seandainya ada lagi yang sudah lepas daripada keberadaannya. Al-Malik, dia adalah raja. Kata Al-Malik, kata dasarnya adalah Malik, pemilik. Jadi dia adalah pemilik yang sesungguhnya. Kita semuanya adalah dimiliki olehnya. Karena kita dimiliki olehnya, kita ini hanya memiliki sedikit saja pilihan bebas. Kita bisa bebas untuk salat atau tidak salat. Kita bebas untuk Islam atau tidak Islam. Kita bebas untuk bekerja atau tidak bekerja. Tetapi kita tidak bebas untuk tidak menghirup udara. Kita tidak bebas untuk tidak mati. Kita tidak bebas untuk tinggal di muka bumi ini. Kita tidak bebas untuk tidak memiliki matahari. Kita tidak bebas untuk tidak berada dalam ruang dan waktu. Jadi kebebasan kita sangat sedikit. Kenapa? Karena kita dimiliki olehnya, Al-Malik. Kemudian Al-Quddus. Al-Malikul Quddus. Apa artinya Al-Quddus? Maha suci. Maha suci dalam pengertian bahwa Tuhan itu hanya bisa disentuh oleh Kudus. Al-Quddus maksudnya yang suci. Jadi hanya bisa disentuh dengan orang suci juga. Jadi kalau kita ingin datang kepadanya adalah suci. Kudusnya Allah artinya Tuhan tidak memiliki kekurangan apapun juga. Jadi kalau kudusnya Allah tidak memiliki kekurangan apapun juga. Kalau subhanallah, Allah terbebas dari semua bentuk kemustahilan, ketidakmungkinan, impossibility. Tapi kalau Al-Quddusnya Allah adalah tidak memiliki kekurangan apapun juga. Tunai Al-Quddus, misalnya kekurangannya Tuhan, lupa, itu tidak mungkin. Itu kudus. Tuhan bebas dari lupa. Tuhan misalnya lalai dari kita, itu tidak mungkin. Allah itu adalah Al-Quddus. Lepas dari semua kekurangan-kekurangan yang bisa kita bayangkan. Satu yang dua, yang ketiga, As-Salam, dia adalah kesejahteraan, dia adalah kedamaian itu sendiri. Jadi ingat Bapak sekalian, Allah adalah kedamaian, sehingga siapa yang menciptakan kedamaian berarti menghadirkan Allah dalam kehidupannya. Siapa yang mengusir kedamaian berarti melepaskan Allah dari kehidupannya. Makanya tadi sejalan tadi dengan kata-kata wala takunu kalladzina nasullah fansahum anfusahum. Sejalan dengan kata-kata man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ard faka'annama qatalan nasa jami'an. Jadi sejalan semuanya. Dan jemaah sekalian berbahagia, As-Salam itu adalah Allah, dan setiap kedamaian juga berarti menghadirkan Allah. Doa kita mengatakan Allahumma antas salam. Jadi engkau Tuhan yang as-salam, antas salam, seperti ayat ini. Allahumma antas salam wa minkas salam. Jadi kalau kita menciptakan kedamaian, menghadirkan Allah karena minkas salam. Wa ilaika ya'udus salam. Jadi kalau kita menghilangkan kedamaian, berarti mengusir Tuhan, menjauhkan. Wa ilaika kembali kepada Allah. Wa ilaika ya'udus salam. Allahumma antas salam wa minkas salam. Wa ilaika ya'udus salam. Wa hayyina rabbana bis salam. Jadi kita harus berusaha agar hidup dalam kedamaian, kesejahteraan, as-salam. Ini yang harus kita wujudkan dalam kehidupan kita. Baru kemudian al-mu'min. Apa itu al-mu'min? Al-mu'min artinya mendatangkan keamanan. Jadi siapa yang mendatangkan keamanan berarti telah menghadirkan nama Tuhan pada dirinya.
siapa yang bertugas mendatangkan keamanan berarti berakhlak dengan akhlak Allah. Al-mu'min. Al-mu'min itu adalah memberikan keamanan. Dari kata aman, mukmin itu adalah memberikan keamanan. Jadi orang yang beriman kan Allah tidak beriman, tapi dia sebut mukmin. Kita kan mukmin. Bentuk jamak mukmin. Bentuk tunggal mukmin, bentuk jamak al-mu'minun. Di dalam Al-Qur'an ada satu surat namanya surat Al-Mu'min, surat Ghafir, surat ke-40. Jadi kita disebut mukmin karena merasa aman dengan Allah dan karenanya juga harus menjadi pencipta keamanan. Allah mukminnya bukan karena beriman, tetapi mukminnya Allah karena dia adalah pemberi keamanan. Jadi siapa yang memberikan keamanan kepada sesama berarti menghadirkan Tuhan kepada sesamanya. Karena Allah Al-Mu'min itu sendiri. Jadi siapa yang mengaku mukmin tetapi tidak menciptakan keamanan bagi orang lain, bagi lingkungan hidupnya, bagi burung-burung dan hewan-hewan, berarti tidak menghadirkan Tuhan dalam kehidupannya. Al-Mu'min. Baru kemudian apa lagi? Al-Muhaimin. Apa itu Al-Muhaimin? Yaitu penjaga. Menjaga jangan sampai terjadi kekacauan. Muhaimin. Dalam Al-Quran kata Muhaimin kita temukan cuma 2. Di dalam surat ini, surat Al-Hasyr, dan di dalam surat Al-Ma'idah. Ketika Allah menyebut Al-Quran itu sebagai Al-Muhaimin, penjaga terhadap kitab-kitab suci yang lain. Kemudian Al-Aziz. Allah adalah Maha Perkasa, Maha Mulia. Al-Jabbar, Maha Kuasa, artinya tidak ada yang tidak mampu dia lakukan. Jabbar namanya. Mutakabbir, Allah itu adalah satu-satunya yang paling besar. Bisakah kita mutakabir? Bisa, yang penting disandarkan kepada Allah. Jadi mutakabirnya kita dan mutakabirnya Allah. Karena Allah adalah mutakabir. Kalau mutakabirnya kita lepas, ya tidak boleh. Tapi kalau mutakabir itu kembali kepada Allah, ya memang kebesaran itu hanya pada Allah. Kalau kita mengklaim diri kita mutakabir, ya namanya takabur. Subhanallahi amma yusyrikun. Maha suci Allah dari apa mereka persekutukan. Jadi tadi subhana kita sebutkan, misalnya tidak mungkin Tuhan beranak. Ya, subhana. Ya. Maha suci Allah dari beranak, karena kalau kita mempercayai ada anaknya Tuhan dalam pengertian melahirkan, itu tentu tidak boleh. Karena maha suci Allah dari situ. Subhanallah amma yusyrikun. Kalau kita menganggap bahwa Tuhan itu berbentuk batu, itu maha suci Allah dari situ. Karena tidak mungkin Tuhan menyerupakan dirinya dengan makhluk. Batu itu adalah makhluk. Kemudian terakhir, ini adalah ayat 24. Ya, ayat 24 di sini jemaah sekalian juga masih kelanjutan daripada Asmaul Husna, tetapi di sinilah disebutkan Asmaul Husna dan disebutkan Al-Khaliq, Al-Bari. Ya. Jadi kita lihat Al-Khaliq di sini. Dan terakhir nanti adalah Asmaul Husna. Wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asmaul husna. Dialah Allah yang Al-Khaliq, yang Maha Pencipta, Al-Bari, yang membuat yang tadinya tidak ada menjadi. Bari itu membuat baru. Baru itu kan artinya tadinya tidak ada. Dari kata bari, ini dari kata baru sebetulnya. Jadi baru itu adalah sesuatu yang tadinya tidak ada, sekarang menjadi ada. Kalau sekarang yang ada sekarang tadinya sudah ada juga, itu namanya masih kelanjutan dari edisi lama. Ya. Al-Bari, kemudian Al-Musawwir, memberikan rupa bentuk. Jadi melalui bentuk inilah Allah mengendalikan kita. Karena Al-Musawwir ini adalah bentuk, tetapi dia bukan materi. Tapi melalui bentuklah sesuatu bisa dilihat. Kaca bisa dilihat kalau ada bentuknya. Karet bisa dilihat kalau ada bentuknya. Getah bisa dilihat kalau ada bentuknya. Besi bisa dilihat kalau ada bentuknya. Kalau tidak ada bentuk, tidak bisa nampak. Jadi jemaah sekalian berbahagia, bentuklah yang membuat materi itu bisa terjangkau oleh panca indera. Sayangnya ketika panca indera melihat benda, lupa bahwa ada bentuk di sana, dan bentuk itu adalah dia, Al-Musawwir. Karena Allah adalah membentuk, menciptakan surah, Al-Musawwir. Nah, karenanya lahul asmaul husna. Kepunyaannya lah asmaul husna. Jadi setiap yang namanya asmaul husna adalah milik Allah. Kata asmaul husna dalam Al-Quran hanya ada 4 dan 5 dengan kata al-asma. Jadi dalam Al-Quran ada 5 kata al-asma, tapi yang bergandengan dengan al-husna hanya 4. Jadi ulangi, hanya 1 yang berdiri al-asma dan 4 ada tambah al-husna. Tapi yang berdiri sendiri al-asma, di belakangnya ada kata-kata kullaha. Itu di dalam surat Al-Baqarah 31. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha.
wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Dan Allah SWT mengajarkan atau memasukkan ke dalam Adam al-asma'a kullaha. Berarti al-asma'a kullaha itu adalah bisa diartikan nabi-nabi, sedangkan al-asma'ul husna adalah orang-orang suci di sekitar para nabi. Al-asma'ul husna. Maka kita lihat ada 4 di sini. Ya, jadi al-asma'ul husna ada 4. Bisa kita lihat di sini nih. Ya, ada di sini tadi saya siapkan. Al-asma'ul husna ini hanya ada 4 Bapak Ibu sekalian ini. Ya. Kalau kalau asma ini asma kulla ini Al-Baqarah 31. Al-asma'ul husna ada di surat Al-A'raf, walillahil asma'ul husna pernah kita bahas. Surat Al-Isra 10 ayat 110 ini juga ada. Qulidaullaha widur rahman ayyama tad'u falahul asma'ul husna. Ini ada surat Al-Isra. Surat Thaha juga Allahu la ilaha illahu lahul asma'ul husna, dan surat Al-Hasyr yang kita bahas tadinya. Jadi cuma 4 kata asma'ul husna dalam Al-Qur'an. Jadi Allah katakan huwallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wa ma wal ardh. Maka semua yang ada di langit dan di bumi bertasbih kepadanya. Wa huwal, ingat bertasbih kepadanya. Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad kita, kami utus kamu Muhammad sebagai rahmat bagi seluruh alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Baru ditutup wa huwal azizul hakim. Dan Allah itu adalah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Nah, Bapak Ibu sekalian berbahagia, inilah akhir daripada surat Al-Hasyr kita. Jadi surat Al-Hasyr terakhir, wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asmaul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Ini adalah asmaul husna yang terakhir juga dalam Al-Qur'an. Karena tadi kita lihat ada di surat Al-A'raf, ada juga di surat Thaha tadi, ada juga di sini, dan satu lagi ada di surat Al-Baqarah yaitu wa 'allama Adama al-asma'a kullaha. Nah, jadi jemaah sekalian berbahagia, dan ini adalah terakhir kata asmaul husna dalam Al-Qur'an. Setelah itu kita tidak temukan lagi. Surat Thaha itu kan surat 20 ini 20, surat kita sekarang sudah jauh. Surat kita sekarang adalah surat yang ke-59. Nah, Bapak Ibu yang sangat berbahagia, mudah-mudahan pembahasan surat Al-Hasyr kita ini mengingatkan kita bahwa agama itu adalah menyerap nama-nama Allah SWT ke dalam diri kita, sebagaimana para nabi, rasul, dan orang-orang suci telah menjadi insan sempurna dari penyerap nama-nama Allah itu, sehingga disebut dengan insan kamil, karena dia juga sudah kamil dalam menyerap nama-nama itu. Nah, jemaah sekalian berbahagia, pengusiran di sini adalah surat pengusiran, artinya tidak bisa bertemu antara yang tidak ada nama Allah pada dirinya dengan yang ada pada dirinya. Bisa kita bawa bahwa mereka-mereka yang tidak menghidupkan nama Allah pada dirinya, yang dia hidupkan adalah penderitaan, adalah api. Sedangkan yang menghidupkan asmaul husna pada dirinya, berarti dia menghidupkan taman yang indah, sehingga tadi ayatnya mengatakan la yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Bani Nazir adalah orang-orang yang telah merusak asmaul husna yang sejatinya juga ada pada dirinya, bahkan kemudian ingin membunuh asmaul husna yang asli, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang ada pada dirinya seluruh nama-nama Allah. Akhirnya apa yang terjadi? Terusir sendiri daripada Madinah, artinya terjauhkan dari Rasulullah. Kita yang memiliki sedikit iman merindukan Rasulullah, tapi orang seperti Bani Nadir bahkan sesama dengan Nabi, sekota dengan Nabi, sama-sama di sekitar Madinah, tetapi pada saat yang sama alih-alih boro-boro merindukannya, tapi bahkan juga berniat jahat untuk melemparkan batu ke atas kepalanya, sehingga terusir dari Bani Nadir. Maka jemaah sekalian berbahagia, marilah kita berikhtiar, berusaha sungguh-sungguh untuk menginjeksikan asmaul husna ke dalam jiwa-jiwa kita masing-masing. Dan asmaul husna representasi daripada seluruh Al-Quran, ayat Al-Quran, sehingga kalau itu akan ada pada diri kita, maka tidak ada lagi tempat bagi jiwa-jiwa yang keras dan kasar. Tidak ada tempat bagi hati-hati yang berkepala batu seperti gunung-gunung. Karena kalau Al-Quran benar-benar hadir di sana, maka la ra'aitahu
khasyian mutasaddian min khasyatillah. Terima kasih banyak. Walafu minkum. Yang mau bertanya dipersilakan dengan segala hormat. Waalaikumsalam Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Alhamdulillah, barakallahu fiik. Azim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwa tiba-tiba muncul dalam ayat Madaniyah. Beri atau ma'rifati kami Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian ayat ni bertukar kepada Huwa Rahmanur Rahim. Kemudian perbandingan nombor 2, Zalikal Kitab dengan ayat ni Hazal Quran. Barakallahu fiik. Afwan Ustaz. Baik, terima kasih banyak. Jadi Bapak Ibu yang sangat berbahagia, di dalam surat Al-Fatihah itu kita lihat Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau kita sebut Al-Quran dalam mushaf, susunan mushaf itu pertama adalah Al-Fatihah. Jadi kita sampaikan berdasarkan mushaf, susunannya itu adalah surat pertama Al-Fatihah, baru Al-Baqarah, baru Ali Imran, baru An-Nisa, baru Al-Maidah, dan seterusnya. Pertama Al-Fatihah. Dan yang pertama lagi dalam Al-Fatihah adalah kata Bismillah. Baru di belakangnya Ar-Rahman-Ar-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan di situ kata Bismillahirrahmanirrahim itu dengan. Kalau kalimat dimulai dengan itu biasanya bukan kalimat. Karena dalam bahasa Arab itu kalimat atau sentence atau jumlah, dalam bahasa Arabnya jumlah itu hanya ada 2. Dimulai dengan kata kerjakah atau dimulai dengan kata benda. Kalau dimulai dengan kata kerja namanya jumlah fi'liyah, kalau dimulai dengan kata benda namanya jumlah ismiyah. Tapi dalam Al-Fatihah dimulai dengan huruf jar, Bismillah. Makanya biasanya dalam kaidah bahasa Arab tidak disebut dengan jumlah, tapi syibhul jumlah. Hanya merupai jumlah. Kenapa? Karena harus ada subjeknya dulu. Jadi siapa subjek kita? Jadi kalau kita ingin menjadi manusia seutuhnya harus menyambungkan diri. Saya Bismillah, saya hidup Bismillah dengan menyebut nama Allah. Ayat pertama diturunkan juga adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Tetapi kemudian ada Ar-Rahman di sana, Bismillahirrahmanirrahim. Begitu pentingnya Ar-Rahman Ar-Rahim, baru kemudian di surat Al-Fatihah juga dibuat berdiri sendiri di ayat 3. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ayat 3 Ar-Rahman Ar-Rahim. Kemudian di sini juga disebutkan lagi nih, berdiri sendiri apa di terakhir ini. Huwar Rahmanur Rahim. Jadi Huwar Rahmanur Rahim. Huwallahu alladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahad. Huwar Rahmanur Rahim. Nah, jadi artinya apa jemaah sekalian berbahagia? Permulaannya huwa, ujungnya adalah Rahman Rahim. Bahwa jemaah sekalian berbahagia, kita sudah sampaikan tadi kalau kita menyebut Allah huwa, dia kan berarti kita masih berjarak. Dan ketika kita berjarak, Allah memperkenalkan dia sebagai Ar-Rahman Ar-Rahim. Nah, sekarang ketika kita sampai kepada Allah dan Allah menggunakan kata anak, berarti apa yang mensifati anak kita juga? Sama dengan anaknya Allah, itu Ar-Rahman Ar-Rahim, pengasih dan penyayang. Jadi tanda jiwa yang sudah fana ke dalam kebaqaan Allah adalah sifat yang mendasar pada dirinya adalah pengasih dan penyayang. Inilah yang terjadi pada para nabi dan rasul. Nabi-nabi dan rasul jemaah sekalian berbahagia, sabarnya luar biasa, pengasihnya luar biasa. Demi kasih dan sayangnya kepada sesama, dia mengorbankan seluruh apa yang ada pada dirinya, termasuk bahkan mengorbankan keluarga mereka masing-masing. Disimbolkan dengan Nabi Ibrahim siap menyembelih anaknya. Demi apa? Demi menyebarkan Ar-Rahman Ar-Rahim kepada seluruh umat manusia. Jadi Ar-Rahman Ar-Rahim ini adalah merupakan bentuk paling nyata daripada takhalluk bi akhlaqillah. Jadi kalau ada orang merasa mendekat kepada Allah, beribadah kepada Allah, tetapi kemudian belum menghidupkan Rahman Rahim pada dirinya, menunjukkan bahwa yang bersangkutan belum ada tanda berakhlak dengan Allah. Sedangkan tanda orang itu fana di dalam Allah adalah nanti perbuatannya berakhlak dengan akhlak Allah. Takhalluk bi akhlaqillah. Berakhlak dengan akhlak Allah Subhanahu wa taala. Nah, kapan itu tadi? Apabila kita fana. Jadi ketika kita menyebut dia tadi, seperti pertanyaan Pak Nur tadi adalah, berarti kita menjadikan dia sebagai objek tujuan, destinasi perjalanan rohani kita. Perjalanan salik dan suluk kita. Perjalanan sair wa suluk kita. Jadi perjalanan sair dan suluk kita adalah huwa. Bagaimana caranya kita mendekat ke sana?
semakin mendekat kita ke sana, semakin hilang ego kita. Atau kalau kita ingin mendekat, menghilangkan ego kita. Semakin banyak ego kita hilangkan, semakin mendekat. Jadi kalau kita gambarkan di sini Pak Bu sekalian ya, kalau kita gambarkan di sini, ya ini masih baru loading ya, lihat ini internetnya. Jadi kita di sini saja menggambarkannya. Ya. Nah, ini mana nih yang ada bisa kita gunakan untuk menggambar ya. Nah, kita gunakan di sini aja. Ya. Jemaah sekalian berbahagia. Nah, jadi kalau kita lihat di sini di atas ini ya. Kalau di atas ini ada titik sempurna ini di atas ini sempurna Allah. Ini Allah. Maka inilah jemaah sekalian, kita di sini mendekat ke Allah, ini ego kita. Jadi ini adalah ego kita. Kita ganti dengan warna merah. Karena ego itu merah, ini merah. Kita nih. Nah, jemaah sekalian kalau kita lihat, ya, semakin ke atas semakin sedikit ego kita. Semakin ke atas semakin sedikit. Sampai pada tingkat titik ini hilang sama sekali. Ini lebur, yang ada hanya Allah saja. Jadi kita dilihat di bawah ini semakin besar, semakin kecil. Jadi semakin menjauh orang dari Allah, semakin besar egonya. Jadi tanda orang, jadi kita sebut ini ke bawah, ini ke bawah. Ini adalah gradasi ego, ini grade, ya. Grade ego, ya, gradasi ego. Ini semakin ke bawah semakin besar ego, semakin ke atas semakin kecil. Bisa kita maknai begini. Kalau kita ingin mendekat kepada Allah, caranya cuma satu, mengecilkan ego kita, meleburkan ego kita. Ego kita hilang sehingga yang ada hanya egonya Allah di sini. Sampai di sini cuma satu ego, itu anak. Innani anallah la ilaha illa. Selama ego kita membesar berarti kita menjauh. Jadi kalau kita egonya membesar berarti menjauh, semakin ke bawah, ya. Semakin ke bawah, semakin ke neraka. Tapi kalau semakin sedikit ego kita berarti semakin mendekat, ya ke atas ini, ya. Semakin ke Allah. Jadi yang hijau ini adalah semakin kecil egonya, ini adalah semakin besar egonya. Kalau semakin besar ego, menjauh dari Allah. Semakin kecil ego, mendekat kepada Allah. Ini sebenarnya qurbatan ilallah. Jadi kalau kita berniat qurbatan ilallah, berarti kita berjanji untuk melepaskan ego kita sedikit demi sedikit. Siapa yang beragama tetapi memperbesar egonya, baik ego pribadinya ataupun ego kolektifnya, maka menunjukkan dia semakin jauh dari Allah. Tapi kalau ada orang beragama semakin lama semakin kecil bahkan hilang egonya, nah itulah orang yang benar-benar sedang melakukan musafir, sedang menjadi musafir, safar, yaitu safar yang disebut dengan sair wasuluk. Ujungnya siapa? Destinasinya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Inilah disebut dengan sabilullah. Sedangkan ini adalah sabil syaitan. Ini adalah sabilillah, ini adalah sabil syaitan. Ini yang disebut dengan hizbus syaitan, ini adalah hizbullah ke sini. Ini adalah golongan kanan terpandu oleh as-sabiqun as-sabiqun, ini adalah golongan kiri. Nah, seperti itu. Ada lagi yang baik. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Pak. Begini, seakan di dalam Al-Quran itu ada menyebut ya ayyuhallazina amanu. Ada juga menyebut ya ayyuhan nas. Tapi dalam ayat surah ini Allah menyebut ya ayyuhan nas ittaqullah. Adakah makam takwa ini bisa sampai tanpa iman, Ustaz? Assalamualaikum. Baik, terima kasih banyak. Jadi jemaah sekalian berbahagia, makam takwa tidak bisa tanpa iman. Tetapi kenapa Allah menyebut An-Nas di situ tadi? Ya, pertanyaannya kenapa disebut An-Nas? Ya, sedangkan kita sudah sampaikan bahwa tidak bisa makam takwa ini, tidak bisa takwa ya, tanpa didahului dengan iman. Pertanyaannya lalu kenapa di sini menggunakan kata An-Nas ya? Kenapa menggunakan kata An-Nas? Kenapa menggunakan kata An-Nas? Manusia secara keseluruhan. Jawabannya ialah karena pada seluruh manusia Allah simpan pada dirinya potensi yang sama, yaitu rindu kepada yang paling tinggi. Di dalam surat Al-A'raf biasa kita bahas di sini, setiap orang, setiap manusia sebelum lahir ke dunia atau sebelum menjadi manusia di alam malakut, di alam rohani sudah ditanya oleh Allah, alastu bi rabbikum. Itu pertanyaan itu kepada seluruh manusia, kepada An-Nas. Alastu bi rabbikum. Bukankah aku ini Tuhanmu?
Dan kita menjawab, qalu bala syahidna. Kami bersaksi menggunakan kata syahadat. Itu dengan syahadat pertama. Jadi setiap manusia sebetulnya telah bersyahadat pertama. Itulah sebabnya dalam Islam, kalau orang lahir dari orang tua yang Islam, tidak perlu lagi bersyahadat. Kenapa? Karena berarti tidak pernah keluar dari syahadat pertamanya. Sedangkan kalau dia pernah keluar dari Islam, misalnya pernah Nasrani atau Yahudi atau Hindu, dan dia Islam harus bersyahadat. Kenapa? Karena dia kembali lagi, dia harus memperbarui syahadatnya. Kenapa? Karena tadi dia keluar, menyimpan dari syahadat pertama. Sekarang dia harus masuk lagi. Nah, kita seluruhnya orang beriman, setiap salat diwajibkan baca syahadat. Itu namanya syahadat kedua. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Itu adalah syahadat yang kedua namanya. Jadi An-Nas. Nah, jemaah sekalian berbahagia, itulah sebabnya pada saat Allah berbicara tentang surat An-Nisa tadi ya ayuhan nasu, barangkali di sini masih ada. Surat An-Nisa tadi di sini ya, ini masih ada. Ya ayuhan nasu, ya hai seluruh manusia. Ittaqu, bertakwa. Kenapa? Karena pada diri setiap manusia ada potensi, ada potensial untuk sampai ke sana. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum. Diingatkan min nafsi wahidatin, karena nafsnya sama seluruhnya. Pada setiap nafs tadi sudah Allah bertanya kepadanya, alastu birabbikum. Itu menggunakan kata-kata nafs juga ketika Allah bertanya seperti itu. Mari kita lihat misalnya di dalam surat 7 ini, surat Al-A'raf ya. Surat Al-A'raf. Ayatnya adalah 172. Wa id akhadha rabbuka, ini surat Al-A'raf surat 7 ayat 172. Wa id akhadha rabbuka min bani Adam, dan ingatlah tatkala Tuhanmu akan mengambil dari Bani Adam, min zuhrihim, dari tulang-tulang sulbi mereka, yaitu siapa? Zurriyatahum, zuriat mereka, keturunan mereka. Wasyadahum, dan Allah mengambil sumpah mereka. Ala anfus, ini menggunakan kata anfus. Anfus ini adalah bentuk jamak dari nafs tadi. Ya, jadi ala anfusim. Dan di sini dikatakan tadi, di sini tadi ya. Dan di sini tadi dikatakan, mana tadi surat tadi ini dia. Min nafsin wahidatin. Alladzi khalaqakum min nafsin wahidatin. Dan ternyata kita lihat di sini menggunakan kata-kata ala anfusihim. Apa syahadat Allah? Apa syahadat mereka pada saat itu? Alastu bi rabbikum. Alastu, bukankah aku, bi rabbikum adalah Tuhanmu. Qalu, dan semua anfus, semua nafs menjawab, berarti seluruh manusia, bala syahidna. Bala syahidna. Jadi kami bersaksi. Jadi apa makna penyebutan kata An-Nas padahal tidak mungkin bertakwa? Artinya seluruh manusia sejatinya adalah bergerak ke atas ini. Jadi seluruh manusia di dalam jiwanya ada potensi untuk bertakwa. Ya, untuk bertakwa. Cuma start kalau dia ingin mencapai ke sana, dia harus melewati dulu ini. Dia harus beriman dulu. Kenapa? Karena bagaimana bisa sampai pada takwa kepada Allah kalau dia tidak ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka awwaluddin ma'rifatullah. Setelah dia ma'rifat kepada Allah, maka dia menjadikannya sebagai tempat bergantung yang aman, tempat bergantung hati yang aman disebut dengan iman. Jadi aman dan iman adalah satu asal kata. Seperti itu. Ada lagi Pak sekalian nilai. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Syukran Ustaz, Masya Allah. Supaya mungkin saya tidak distorsi ingatan saya. Yang terakhir ini, yang paling terakhir Ustaz. Itu yang pertama mungkin saya ingin sedikit pendalamannya Ustaz. Kalau lihat penjelasan Al-Quran terkesan ada perbedaan Ustaz. Misalnya pada surah Al-Baqarah, zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Di situ hudan lil muttaqin. Kemudian pada surah Al-Baqarah juga tentang ketika Al-Quran itu diturunkan pertama kali, syahrul ramadanul lazi unzila fihil Quran hudal linnas. Nah, kan ada dua, ada hudal linnas dan ada hudal lil muttaqin. Nah, saya memahaminya secara hakikat Ustaz, mungkin saya tolong diluruskan itu. Yang dikatakan manusia sesungguhnya itu adalah yang muttaqin itu. Belum dikatakan manusia sesungguhnya kalau dia bukan kalau bukan dia seorang yang muttaqin.
ini kalau kita bicara tentang dua ayat yang saya tadi sampaikan Ustadz, karena tidak boleh kita benturkan ayat ini, karena ini kan ayat Al-Quran, tidak mungkin ada ikhtilaf di antara keduanya. Itu yang pertama, masih terkait dengan Al-Quran juga Ustadz. Dari ayat-ayat yang disampaikan, dijelaskan tadi awal-awal Ustadz, itu lebih banyak menukil ayat-ayat yang menggunakan isim isyarah li qarib gitu. Misalnya ketika Al-Quran diturunkan kepada gunung, pasti gunung itu hazal Quran li jabal hazal Quran itu. Nah, pada surah yang saya bacakan juga zalikal kitab, itu seakan-akan itu jauh gitu. Nah, kalau saya mungkin loncat-loncat dalamnya penjelasan dalam Al-Quran juga di surah Al-Waqiah. Kalau kita baca innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun la yamassuhu illal mutahharun. Nah, la yamassuhu illal mutahharun. Ini ada dua mungkin ya. Mungkin saya tolong diluruskan, la yamassuhu-nya itu kalau kita kembalikan ke innahu laqur'anul karim, itu mungkin ke yang tadi itu yang saya sampaikan itu yang menggunakan li qarib, yang bisa disentuh, yang bisa dijamah gitu, yang dekat gitu loh. Tetapi kalau hu-nya itu kembali ke fi kitabim maknun, mungkin ini yang saya anggap itu zalika, yang paling jauh, yang paling dalam, yang paling gitu, yang terhadap Al-Quran maknanya sangat dalam gitu loh. Sehingga yang bisa mendekati masuhu illa lil mutahharun itu tadi itu. Mohon penjelasannya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya. Jadi cuma sekalian berbahagia, kita lihat bahwasanya kalau ada kata-kata Al-Quran dalam Al-Quran itu cenderung menggunakan isim isyarah lil qarib, selalu hadzal Quran. Hampir tidak pernah kita dengarkan zalikal Quran ataukah yang semacamnya. Yang ada adalah zalikal kitab, ya zalikal, walaupun Al-Quran adalah Alkitab, tetapi ketika menyebut Alkitab menggunakan kata zalika. Zalika adalah kata tunjuk jauh ataukah isim isyarah lil ba'id. Kemudian kita pernah terangkan bahwa yang menarik ialah ketika menggunakan kata-kata zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin, dan orang bertakwa itu adalah punya imam. Dari mana kita tahu orang bertakwa punya imam? Doa kita, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Siapa yang membaca doa ini hakikatnya Nabi Muhammad kita. Waja'alna, jadi kalau kami siapa? Zuriyatina lil muttaqina imama. Zuriyatina lil muttaqina imama. Zuriat kami sebagai imam bagi seluruh orang bertakwa. Jadi orang bertakwa punya imam. Dan salah satu imamnya adalah ghaib. Dalam Al-Quran dikatakan bil ghaib. Kan begitu. Dzalikal qin alladzina yu'minuna bil ghaib. Jadi artinya apa? Ditunjuk zalikal kitab karena dia jauh dalam pengertian tidak terjangkau panca indera. Dikata jauh di sini bukan ruang, tetapi tidak terjangkau panca indera. Karena tidak terjangkau panca indera disebut dengan ghaib, maka disebut alladzina yu'minuna bil ghaib. Ya. Jadi itu adalah makna daripada zalikal kitab. Lalu bagaimana dengan linas dan lil muttaqin? Ini sebetulnya seperti dikatakan tadi benar tidak bertentangan, karena tidak mungkin ayat bertentangan. Ini disebut dengan tashkik, namanya gradasi. Jadi yang satu bersifat am, yang satu bersifat taksis, khas. Jadi ketika Allah mengatakan syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi, itu sudah benar bahwa secara umum memang Al-Quran untuk seluruh manusia, artinya tidak ada satupun ajaran daripada Al-Quran yang bertentangan dengan fitrah manusia seluruhnya. Tidak ada yang bertentangan dengan sibghahnya manusia. Karena sibghahnya manusia adalah sibghah Allah. Sedangkan kitab suci ini adalah kitabnya Allah. Sibghat Allah, wa man ahsanu minallahi sibghah. Fitrat Allah alladzi fataran nasa 'alaiha. Jadi sibghah atau fitrah sama maknanya, yaitu adalah dari Allah sebenarnya, dan itu yang dijadikan Allah sebagai bahan dasar jiwa manusia. Sehingga jiwa manusia seluruhnya cocok dengan Al-Quran. Tetapi yang menjadikannya sebagai petunjuk, ya, yang menjadikannya sebagai petunjuk benar-benar setiap tindakannya, setiap hari adalah orang bertakwa. Karena orang bertakwa artinya
sudah menjadikan Allah sebagai destinasi perjalanan rohaninya, dan dia butuh petunjuk untuk itu, yaitu Al-Quran. Nah, makanya Al-Quran itu cita-citanya apa? Al-Quran itu tujuannya atau cita-citanya, ide-idenya adalah melepaskan manusia dari sifat-sifat hewannya menuju kepada sifat-sifat insania. Ketika tercapai sifat insania manusia secara hakiki, maka dia akan bersatu dengan manusia yang lain. Karena begitu mencapai sifat insanianya secara hakiki, dia sama seluruhnya. Ketika manusia sama secara keseluruhnya sehingga banyak tapi satu, namanya An-Nas. Nah, itulah sebabnya akhir daripada Al-Quran adalah Qul a'udzu birabbin nasi malikin nasi ilahin nas. Jadi An-Nas yang sesungguhnya seperti kata tadi Sayyidin adalah manusia sesungguhnya, yaitu ketika mengakui ada maliknya, mengakui ada ilahnya, mengakui ada robnya. Nah, itulah dia, dan bergantung kepada robnya saja. Sedangkan sebelum startnya dari bawah, surat pertama apa? Selain Al-Fatihah, karena Al-Fatihah adalah disebutkan secara terpisah. Dalam surat Al-Hijr dikatakan, walaqad atainaka sab'an minal matani wal Qur'anal azim. Jadi sab'an minal matani Al-Fatihah disebut terpisah, baru Al-Qur'anal azim. Jadi kalau begitu apa yang pertama dari Al-Qur'anul Azim selain daripada sab'a minal masani? Al-Baqarah. Apa itu Al-Baqarah? Sapi betina. Sapi betina ini Bani Israel untuk terbebas dari egonya disuruh menyembelih sapi betina. Artinya apa? Disuruh menyembelih sifat-sifat hewanianya, karena sifat-sifat hewaninya itulah yang menyebabkan kita dipelihara oleh kekuatan-kekuatan setan, baik dari kalangan manusia ataupun dari kalangan jin. Nah, jemaah sekalian berbahagia, makanya di dalam Al-Quran itu kita disuruh berlepas diri daripada sifat-sifat setannya seperti itu, dan setelah lepas dari sana baru mencapai derajat An-Nas. Jadi Al-Baqarah pertama sifat-sifat hewan. Ingat jemaah sekalian, hewan yang paling dipelihara manusia itu adalah hewan sapi yang paling dipelihara manusia, sapi betina. Peliharaan yang paling banyak manusia lakukan adalah sapi, karena sapi itu kan besar, banyak dagingnya, dan betina, kalau betina itu kan bisa sapi perah, bisa juga menjadi beranak-anak. Nah, maka sapi betina. Nah, itu yang paling banyak dipelihara oleh manusia. Nah, jemaah sekalian berbahagia, orang Islam, orang-orang beriman itu tidak boleh dipelihara oleh siapapun juga. Yang boleh memeliharanya satu Allah, karena Allah adalah maliknya. Maka ujungnya apa? Qul a'udzu bi rabbi. Katakanlah aku berlindung kepada Rabbin Nas. Jadi An-Nas sesungguhnya ketika dia berrab, punya Rabb. Malikin Nas. Manusia sesungguhnya ketika merasa punya pemilik, dan pemilik aslinya adalah Rabb. Apalagi disebut manusia apabila ilahin Nas, mengakui ada sembahan tunggal, yaitu Allah. Nah, ketika belum sampai ke sana, berarti kita dalam kadar tertentu masih memiliki sifat-sifat hewaniah, seperti gambar kita tadi di sini, egonya di bawah, semakin ke bawah, semakin besar sifat-sifat hewaniah. Bapak sekalian, terima kasih banyak atas perhatian Bapak Ibu semuanya. Ustaz, ada pertanyaan Ustaz. Oh, ada, silakan. Itu permintaan doa. Syukuran Ustaz, syukuran, Masya Allah. Teleponnya. Sudah kelihatan Ustaz? Ya, tunggu dulu. Ini mana nih? Ya, baik. Dari Pak Burhan, yaitu bagaimana manusia itu mentajalikan sifat-sifat Allah. Kalau manusia ingin mentajalikan sifat-sifat Allah dengan berakhlak dengan akhlak Allah, itu saja, tidak ada cara lain. Allah itu pengasih, kita menjadi pengasih kepada sesama. Allah itu Ar-Rahim, penyayang, kita harus penyayang kepada mereka-mereka yang berbuat baik. Karena kan Ar-Rahman lebih luas, Ar-Rahim lebih sempit. Jadi secara spesifik, Ar-Rahman adalah am, Ar-Rahim adalah lebih khusus, khas. Nah, jadi kita melakukan itu. Apalagi Al-Alim, Allah Maha Mengetahui, berarti kita harus menjadi pencari ilmu. Ar-Razak, berarti kita pencari rezeki, karena kita tidak bisa memberi rezeki kalau kita tidak punya rezeki. Ar-Razak. Allah itu kan Ar-Razak, berarti kita harus menjadi pekerja keras supaya kita bisa berbagi kepada yang lain. Kemudian apalagi semuanya, ya misalnya Al-Ghafar, Ghafur, Ghafir, itu kan banyak tuh. Ada Ghafar, ada Ghafur, ada Ghafir, yaitu pemaaf. Ya, jadi
Semuanya yang kita lakukan dalam kehidupan kita, pokoknya kita hafal tadi 99 nama Allah, ataukah 1000 nama Allah yang ada dalam dalam Jausan Kabir itu, lalu coba kita kita transformasikan, injection ke dalam jiwa kita. Lalu kemudian kita jadikan perbuatan, maka dia akan menjadi tajalli daripada Allah SWT. Itulah sebabnya perbuatan orang suci adalah perbuatan Allah. Seperti tadi katakan, ma ramaita iz ramaita walakin Allah rama. Muhammad, ketika kau melempar, bukan lagi engkau melempar, tapi Allah yang melempar. Kemudian berikutnya ada permintaan doa dari Bu Nadira untuk putranya sedang sakit bernama Ali Ridho Rafsanjani. Kita doakan putranya Ibu Nadira, Ananda Ali Ridho Rafsanjani yang sedang sakit. Semoga Allah berikan kesembuhan dengan kesembuhan yang sempurna. Penyakitnya dijadikan sebagai asbab, Allah angkat dosa dan kesalahan-kesalahannya, diberikan semangat dan jiwa rohania yang tinggi sehingga lebih dekat kepada Allah SWT, menjadi asbab Allah tanamkan ke dalam jiwanya sifat-sifat ikhlas, ridho, sabar, ridho dan tawakal kepada Tuhannya, Rabbnya. Ala hadiniya wa likullitin salihah bihaqqi Muhammadin wa ali Muhammad wa bihaqqi Fatimah wa bihabali baniha wa bihaqqil Husain wa ali ibn Husain wa ali Husain wa ashabi Husain wa bihaqqil Fatihah wa bi karamatil Fatihah bisirril Fatihah min jazitil Fatihah al-Fatihah ma'as salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil faraja sakhir. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa'alafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.